tapi dia di bagian bawahnya itu, tapi kepalanya tuh keluar ke atas guys, kepalanya keluar ke atas. Jadi pas dia bergerak gitu aku lihat gitu guys. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua di hari ini? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, amin. Aku cuma mau sharing beberapa kejadian aneh. Bukan aneh sih, kejadian yang menurutku pribadi itu sangat bikin trauma, yang aku alami sebelum aku melahirkan. Jadi waktu itu aku lagi hamil berapa bulan ya, 2 bulan, aku lupa itu hamil 2 bulan atau hamil 3 bulan gitu guys. Jadi aku lagi nonton TV sama suami gitu, kita lagi nonton TV. Terus jam kira-kira tuh jam 6 sore guys. Jam 6 sore itu udah mulai di sini, udah jam 6 atau jam 7 gitu, udah mulai agak gelap kalau nggak salah. Terus sore itu aku mau pergi buang air kecil. Terus aku, karena di kamar mandi itu biasanya kalau kita nggak pakai kamar mandinya langsung kita matikan lampunya kamar mandi. Aku jalan ke kamar mandi, kan gelap tuh, belum dinyalain lampu. Terus aku pencet saklarnya untuk nyalain lampunya. Pas aku nyalain lampunya guys, dan treng, aku melihat di kloset kita itu ada yang bergerak, ular guys. Ada ular di dalam kloset kita. Jadi ularnya itu melingkar di bagian, karena kebetulan itu klosetnya itu kan kebuka, kloset duduknya tuh kebuka, itunya yang tutupannya itu kebuka. Nah pas itu kan warnanya putih, ular warnanya agak hitam, otomatis sangat kontras kan, sangat kontras banget, kelihatan banget kan. Langsung di situ guys, aku tuh yang gemetaran, kayak lari tapi nggak bisa bergerak gitu, cuma lari kayak lari di tempat sambil teriak histeris guys. Kayak langsung dingin semua badan, langsung gemetaran semua badan karena itu guys. Untung banget aku belum sempat duduk, biasanya aku langsung duduk gitu kan kalau belum pipis kan. Ini enggak. Pas aku nyalain lampu, aku lihat itu hitam di bagian yang dudukannya itu, tapi dia di bagian bawahnya itu, tapi kepalanya tuh keluar ke atas guys, kepalanya keluar ke atas. Jadi pas dia bergerak gitu aku lihat gitu guys. Aku langsung lari, si Dev langsung lari menuju ke, aku yang menuju ke ruang tamu. Nah aku bilang, lihat ke kamar mandi itu ada ular. Dia tuh yang bingung gitu, dia bingung. Terus dia juga ke kamar mandi guys, dia ke kamar mandi dan dia lihat juga ular, dan dia juga takut guys. Dia coba pakai apa namanya yang untuk membersih kloset itu, dia coba untuk coba untuk flash, terus untuk dia tekan-tekan gitu supaya ularnya tuh kembali masuk ke dalam gitu guys. Dan ternyata ularnya makin memberontak gitu di dalam klosetnya itu. Jadi kita coba kita flash, dia nggak mau turun, dia tetap nempel gitu. Ya ampun guys, terus kepalanya tuh keluar ya, terus bikin dia merinding, merinding ya Tuhan. Aduh, kalau ingat-ingat itu tuh bikin trauma guys, bener-bener bikin trauma sampai sekarang. Terus akhirnya kita coba, aku tuh yang sudah nangis-nangis, sudah trauma, sudah teriak-teriak histeris, sudah ketakutan, gemeteran, bilang telepon polisi, telepon ambulans, telepon siapapun yang kamu tahu di sini untuk bantu kita untuk keluarin ular itu dari dalam kloset. Dan guys, kita tutup klosetnya karena kita nggak bisa keluarin, kita nggak ada kita nggak tahu caranya, karena kita udah coba pakai sapu gitu yang panjang itu, gagang sapu yang panjang itu, cungkel tetap saja tuh ular masih menggeliat gitu ya. Terus si Devi itu telepon temennya, tanya temennya kalau dia punya kenalan orang yang bisa istilahnya pawang ular gitu kan. Terus ternyata ada, dikasih nomornya, kita telepon ke mereka. Terus mereka langsung datang, malam itu datang. Jadi itu bapaknya itu sama anaknya sama istrinya, mereka datang terus
apa nama itu, bapaknya cuma pakai alat gitu, kayak pakai tongkat gitu kecil, terus langsung dia apa ularnya, terus dia bilang ularnya cantik, oh my god, kayak kita dibilang cantik. Terus kita tuh bingung guys, karena itu masuknya dari mana? Soalnya itu dari dalam kloset, karena rumah kita kan agak tinggi gitu kan, rumah kita kan agak tinggi, jadi kita juga nggak tahu, mungkin dia dari tanah atau dari mana. Kita memang sampai sekarang itu masih kayak misteri gitu, ih masuk dari mana. Nah guys, terus setelah itu kurang lebih 1 bulan itu, karena kita cuma punya toilet satu, jadi kita punya toilet, dia terpisah sama kamar mandi, toilet gitu. Jadi toiletnya cuma satu guys. Jadi bayangkan selama 1 bulan itu, aku kalau mau ke toilet harus pintunya dibuka. Pokoknya toiletnya itu nggak bisa lampunya dimatikan, harus lampunya nyala terus harus ditutup itunya toiletnya. Klosetnya tuh harus ditutup terus. Apalagi tuh. Jadi kalau aku pipis tengah malam mau jam berapapun, aku bangunin si Dev, harus dia yang nungguin di depan kamar mandi sampai aku selesai pup atau selesai buang air kecil guys, gitunya guys. Terus kurang lebih selama sebulan guys gitu. Terus kita langsung waktu itu kita juga pergi ke Eropa itu, aku pastikan pokoknya kita kemana-mana itu kita pastikan kita taruh kita taruh cobe guys. Cobe kan berat kan guys, batu itu cobe taruh di atas kloset guys, supaya istilahnya kalau ada apa-apa gak ada yang bergerak gitu loh, maksudnya dia nggak keluar. Dia cukup kalau memang cukup di dalam toilet, sudah di dalam toilet aja, dalam kloset aja, dia nggak keluar kemana-mana gitu, nggak masuk ke kamar, nggak masuk kemana-mana gitu guys. Karena bikin takut deh guys. Aku mulai dari kejadian ular itu, pokoknya mau ke kamar, mau kemana, ke rumah tuh aku suka trauma gitu, suka parno dan suka cek gitu. Oh my god, aku cek di kolong-kolong gitu karena takut gitu. Kalau ada di loteng kalau ada bunyi gitu suka jadi parno gitu. Kalau malam tuh susah banget tidur juga. Aku takut matiin lampu karena salah satu itu, mulai dari gara-gara ular itu jadi aku trauma, aku nggak matiin lampu kurang lebih selama 1 bulan 2 bulan itu tidur pokoknya nyala lampu. Jadi nggak berani gitu tidur dimatikan lampunya guys. Dan waktu itu aku kira-kira hamil berapa bulan ya, dalam keadaan hamil juga belum melahirkan. Kejadian aneh lagi, aku lagi yang dapat yang lihat lagi, yang maksudnya waktu aku ke kamar mandi ada kodok guys, kodok hijau gitu. mau ke toilet gitu, pas buka klosetnya itu ada yang hijau-hijau itu, kodok guys, kodok. Ya udah aku panik, tapi itu nggak seseram ular guys. Jadi itu nggak seseram ular python ya, nggak seseram ular itu. Punya kalau kodok istilahnya masih mending lah. Terus kodoknya lumayan gede guys, gede segini. Terus aku panggil si Dev, terus dia korek-korek pakai sapu sampai kodoknya keluar. Kodoknya istilahnya lumayan lah, tapi emang itu menurutku sangat aneh banget ya guys. Sampai aku yang lihat gitu 2 kali ada binatang yang masuk di toilet gitu. Dan kita sampai sekarang masih penasaran gitu, dari mana dia masuknya gitu, kodok atau ular itu masuknya dari mana. Makanya kita itu disarankan sama yang kemarin yang pawang ular itu, kita beli yang itu yang cairan kimia gitu yang ditaruh di toilet kan, pas kita flush itu yang warnanya warna ungu, warna apa, pokoknya ada bahan-bahan kimia itu. Ular tuh nggak suka gitu cium bahan-bahan kimia. Dan mungkin pada waktu itu juga panas banget di luar, jadi dia itu mencari air gitu, makanya dia dapat airnya di toilet karena waktu itu musim panas banget. Dan memang di sini tuh guys banyak banget ular guys, di Australia itu terkenal sama ular pythonnya gitu kan. Dan ya puji Tuhan ya guys, untung aku nggak sempat duduk ya. Kalau aku sempat duduk ya nggak tahu juga ya, aku langsung dipatok guys. Aku punya videonya, waktu itu aku share juga di Instastory kalau nggak salah. Aku punya videonya, tapi di HP ku tuh udah aku hapus kayaknya. Baru beberapa hari lalu aku bersihkan HP ku. Nanti aku coba lihat di HP-nya suamiku kalau dia masih simpan videonya. Yeah. The head too, see the shape of the head? Okay. It's from the sewage or from Oh, the sewage, outside? yeah. Yeah. Sewage. Probably would have come up the pipes. Oh my god. Holding model.
Oke guys, jadi seperti itu pengalaman yang menurutku paling bikin trauma waktu aku selama aku tinggal di Australia ini guys. Jadi semoga tidak ada lagi ular-ular dan tidak ada lagi tidak ada lagi binatang-binatang yang masuk ke dalam rumah, terlebih lagi ke dalam toilet guys. Ya. Oke guys, cukup sekian ceritanya hari ini. Jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like videonya, kalian bisa share videonya, dan tentu saja ya guys, jangan lupa kalian subscribe guys. Kan subscribe itu gratis, dan kalau kalian subscribe dan tekan tombol notifikasinya, kalau aku upload video terbaru, kalian udah langsung dapat notifikasi gitu guys ya, supaya kalian gak terlambat menontonnya. Oke guys, terima kasih, bye.